Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang teman-teman semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama saya Dewi Wardah Rosalina. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai layanan bimbingan konseling di sekolah, madrasah, dan PT. Adapun topik pembahasannya yakni yang pertama, pengertian layanan bimbingan dan konseling, yang kedua, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, ketiga, kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dalam upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling ini sangatlah penting dalam prosesnya akan melibatkan banyak pihak. Layanan bimbingan dan konseling sangatlah penting dilakukan oleh pihak sekolah dan pihak lainnya yang membutuhkan peran dan fungsi dari bimbingan konseling sendiri. Untuk itu, penting untuk kita semua mengetahui kegiatan apa saja yang disediakan untuk menunjang keberhasilan bimbingan dan konseling agar mudah untuk dimanfaatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, layanan orientasi, di mana layanan ini digunakan untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik untuk memahami lingkungan baru yang dimasukinya. Yang kedua, layanan informasi. Layanan ini digunakan untuk memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik dalam menerima informasi, baik pendidikan, jabatan, dan lain sebagainya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota, maupun masyarakat. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, yang digunakan untuk memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat seperti penyaluran kegiatan ekstrakurikuler, kelompok belajar, jurusan, dan sebagainya, sesuai dengan potensi yang diminati. Yang keempat, layanan bimbingan belajar, di mana layanan ini diselenggarakan sebagai bentuk pengenalan kepada peserta didik saat mengalami masalah, kegagalan dalam belajar yang disebabkan oleh kebodohan, dan sebagainya. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan ini khusus dalam hubungan tatap muka antara konselor dan klien, di mana layanan ini digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dan juga layanan ini juga bisa dikatakan sebagai jantung hatinya pelayanan bimbingan secara menyeluruh. Yang keenam, yakni layanan bimbingan dan konseling kelompok. Layanan ini dilakukan melalui dinamika kelompok untuk mencari berbagai bahan dari narasumber tertentu dan membahasnya secara bersama-sama untuk menunjang pemahaman dan kehidupan sehari-hari demi perkembangan baiknya secara individu ataupun tidak. Kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling, di mana untuk menunjang kelancaran pemberian layanan bimbingan dan konseling, maka perlu dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung, antara lain yang pertama, aplikasi instrumenasi data, yang kedua, himpunan data, yang ketiga, konferensi kasus, yang keempat, kunjungan rumah alih tenaga kasus, dan yang terakhir, operasional dan penggunaan hasil kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung sangatlah penting dan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, kesibukan pelaksanaan kegiatan pendukung janganlah sampai mendesak dan mengecilkan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih utama. Kegiatan yang terbaik adalah apabila segenap layanan bimbingan dan konseling dapat terselenggara secara penuh dengan memperoleh sokongan dari kegiatan-kegiatan pendukung yang terselenggara dengan baik. Adapun kesimpulan yang didapat dari penjelasan materi tersebut yakni keberhasilan layanan bimbingan dan konseling tidak akan terjadi dengan sendirinya. Hal ini terjadi karena beberapa kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling, sehingga dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang membutuhkan layanan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.